Ya. Siswa masuk tanggal 1 atau tanggal 20 kan ini. Ngerti ini tanggal soal itu ngerti kan hisab. Jadi hisab dan nanti baru menuntut ya. Kemudian perkembangan berikutnya gabungan antara imkan itu pada akhirnya hisab. Karena sudah memperhitungkan ruqyah tapi persentase bisa terlihat. Persentase bisa terlihat itu jika ada penetapan 2 derajat, 3 derajat dan seterusnya. Itu ijtihad semua itu. Hasil dari ijtihad. 2 derajat, 3 derajat itu hasil dari ijtihad. Penentuan 2 derajat, 3 derajat itu kan dari hisab juga. Jadi imkan ruqyah itu gabungan antara hisab sama ruqyah. Kemudian perkembangan berikutnya pada akhir-akhir ini, pada zaman jenengan aktif di Muhammadiyah secara dewasa, sudah menjadi pengurus, sudah masih di pemuda, kemudian di PCM termasuk saya ini, sehingga perkembangan ini menuju kepada kalender global Hijriah. Dalil secara astronomi dulu ini. Yang pertama di dunia, tapi tidak sekedar pertama di dunia. Muhammadiyah ini gendero sampaikan sejak Muhammadiyah berdiri sama itu dari perjalanan sudah lewat kajian, lewat munas tarjih, lewat muktamar itu di internal Muhammadiyah ya. Kemudian di eksternal Muhammadiyah lewat saresehan, lewat seminar, lewat dialog, lewat workshop, bahkan sampai kemudian kongres hisab seluruh dunia tahun 2016 di Turki ini ya. Itulah kemudian di launching tentang global dalam konteks Hijriah, Komariah. Kadang-kadang di masyarakat ini terjebak kepada Hijriah ini kan tanggal 1, habis ini Rebo, siji Kamis, Rebo, ini perdebatan antara tanggal 1 Rebo apa Kamis gitu nih. Lah ini terjebak ke perdebatan sing jane memperdebatkan dikonversikan ke dalam Masehi. Kita hanya ingin sepakati itu tanggal 1 dengan awal Ramadan atau awal Syawal, kemudian 1 Dzulhijjah berkaitan dengan menggunakan kalender. Prinsipnya lah ini. Pokoknya tanggal mempermudah kita. Kalau kita Kamis Rebo, rebutan Kamis Rebo itu serang. Kita ingin menyerang Komariah di seragam enggak misalnya KHBT Jawa ini kena iso KHBT di launching di seluruh dunia. Muhammadiyah melaunching itu perwakilan di seluruh dunia juga hadir kan kemarin tahun 2025 ini kan semua kan hadir semua perwakilan negara. Nah, itu setelah kongres di Turki. Satu nih guys, prinsip kita ingin menyamakan Hijriah. Terutama kita tidak menyamakan Hijriah, sehingga di bahasa di Muhammadiyah itu KHBT itu adalah peradaban Islam. Ini bukan sekedar ijtihad, tapi ini adalah eksistensi kita, memperjuangkan eksistensi peradaban Islam. Karena kita akan punya kalender yang sama untuk seluruh dunia dalam menentukan waktu. Jadi tidak mungkin terjadi yang namanya nanti Ruko, Facebook, Arab Facebook, Indonesia, Singapura,
Tanggal sama itu beda-beda kalau hukum. Monggo ada dua perbedaan pendapat ditilingkan wilayah daerah tertentu itu kalau wis hukum nek manut tanggal songon itu Arab, nek orang Arab tanggal 10 ada posone wis iki padahal kufi Arab saiki ya ngene ya. Itu polemik itu akan terus terjadi ketika tidak kita menyamakan satu kalender hijriah. Bukan ini, nah ini ya politis banget kan katanya alasannya tidak syar'i. Walaupun ini masuk kategori diperbolehkan di dalam syar'i alasan ini, tapi tidak hakiki, ini tidak substansi, tidak guru. Yang penting bareng saya ini daripada mau gontok-gontokan pamannya tidak ini. Masalah gontok-gontokan, masalah perbedaan pendapat sudah lagi dengan hadis tadi. Kita hakam ijtihad tadi ada apabila seseorang hakim berijtihad satu masalah itu benar atau dua pahala, salah atau satu pahala, selesai, tidak ada perselisihan kan itu sudah selesai. Umat Islam mesti harus bersatu dan saling menghormati. Nah, hanya untuk malas satu. Tapi ternyata manfaatnya memang ketika kalender hijrah global tunggal itu di launching disampaikan dan kita sedang sosialisasi untuk tingkat dunia itu secara syar'i begitulah hakikatnya. Nah, ini tentang tantangan berat Muhammadiyah. Tentang ketawaduan, bicara tentang penghormatan. Nah, dalam konteks penghormatan dan ketawaduan, Muhammadiyah sudah berpengalaman dengan menyampaikan satu ide-ide yang itu sebenarnya sunnah, kanggone wong ora sunnah. Banyak kemudian orang yang dulu menentang ini bukan sunnah, pada akhirnya menganggap ini adalah sunnah dan melu-melu, tidak hanya sekedar menganggap, melu-melu. Istilah TBC, taklid bid'ah berapa, terus kemudian sekolah klasikal, kemudian guru kita, ustadzah menjadi seorang guru, kemudian berkembang lagi, semua yang dulu menentang kafir bid'ah menerapkan semua itu. Model rombel itu kan dari Muhammadiyah, misalnya itu rombel bisa sorokan modelnya kayak TPA itu kan bisa sih tak terusnya kan sih dan berangkat ini ya, itu kok bisa dapatkan. Versus one ini karena Ustaz akhirnya oke, akhirnya jadi apa suwe-suwe klasikal alas gurune dorane modelnya seperti itulah ya, dengan pengalaman di Iqra ya. Sekali lagi ya, dan global media itu tidak semata-mata untuk menyatukan tanggal menkabeh menpodo terus tidak, tapi memang secara hakiki tanggal itu seluruh dunia mengawali ganti bulan seluruh dunia sudah. Nah ini sebenarnya prinsip kedua, kita harus pahami bahwa konteks lumur yatihi wa aftiru ro'yatihi wa ibuya alaikum tuhmilu lidatan saban atau faktulahu, itu harus kita pahami ini adalah sebagai metodologi, bukan tauqifi, bukan ta'abudi. Nah, Datul Ulama sudah menyebut ini ta'abudi mulai dulu ya toh. Tapi ta'abudi yang kurang pas. Ta'abudi betul itu tidak menggunakan itu sudah dalam konteks ya, ketika satu amaliyah ibadah itu sudah dikategorikan ta'abudi,
Iku nyimpang menambahi atau merubah sedikit jatuh. Ada satu ibadah yang tidak termasuk ta'abudi. Itu rumah toh namanya. Jangan buka browsing ada artikel-artikel rumah. Muhammad itu dikotomis antara atau tidak bid'ah itu mudah. Ini kategori ta'abudi atau tidak. Ini ghairu mahdoh atau tidak. Bid'ah itu hanya ada pada konteks ta'abudi atau mahdoh. Ibadah yang itu tidak jatuh kepada bid'ah, mungkin jatuh kepada kemaksiatan. Muamalah, misalkan muamalah atau ya muamalah ini. Ini ya, kita harus pahami di Muhammadiyah ini adalah metodologi, bukan karena konteks redaksi hadisnya secara lahirnya perintah sumuli ro'yati untuk roh ya seperti ro'a ya roh taruh ru'yatan tafsirnya gitu. Jadi melihatlah, disuruh melihat, maka ini perintah. Nah, perintah kali ta'abudi ya kita harus melihat, ya. Di Muhammadiyah tidak dipahami konteks ta'abudi karena apa? Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Sebelumnya 184 ayam ma'dudah. Sing perintah pada puasa. Perintah pada secara umum 183. Puasa khusus pada bulan Ramadan itu 185. Jadi nek jenengan khotbah kita diwajibkan puasa bulan Ramadan dalile kutiba lakum siam salah. Salah wae gangen niku. Salah niku. Ning orang dosa, salahnya kenapa? Karena perintah khusus puasa bulan Ramadan. Nah, ini cara umum kutiba lakum siam, jadi tetap ada dalilnya juga, tapi bukan khususnya itu pada 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Sapa wong syahida di sini tidak mesti harus menyaksikan menganggo tapi menyaksikan. Semua ulama sekarang ini relatif tidak ada perbedaan. Kita yang diparingi gesang urip pada bulan Ramadan. Sehingga perintah poso ini bulan Ramadan. Nah, konteks perintah puasa bulan Ramadan itu dimulai dari tanggal 1. Maka shaumul iroyati itu metodologis, bukan ta'abudi. Bingung ya? Terus diperkuat pada ayat 184 bahwa yang namanya puasa yang mahdudah, waktunya tertentu. Dan hadis berkaitan dengan ibadah mahdoh itu bahwa ada banyak khudu manasikakum misalkan. Semua ada waktu-waktunya tersendiri dan diperintahkan, dan dalam teks-teks tertentu. Artinya memang ibadah-ibadah mahdoh itu sudah ada aturannya kapan waktunya, termasuk puasa. Maka yang jadi wajib atau ta'abudinya itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Nah ini belum jenengan pahami, rasa berdebat karo Nahdlatul Ulama, rasa debat karo Salafi. Nah Salafi malah tidak menunjuk ta'abudi ngoten, orang ngayal uturunya, tapi dua ruya ngono. Ini betul-betul repotnya di situ kan itu. Beda-beda. Nah, ada ulama karena dalam satu organisasi sadar Bapak jadi kanul rupiah. Jare rupiah kenapa? Usul tidak derajat pemikiran bisa dilihat. Kanul ingat kan bisa. Nah, karena ini kajian khusus di Muhammadiyah, saya mengatakan begini, ini namanya internal. Kalau di eksternal saya juga kalau akabinnya tidak begitu simpel juga tidak. Tapi saya
bisa mengatakan di sini itu Nahdlatul Ulama itu salafi, enggak apa. Karena dalam konteks kajian hanya untuk melanjutkan saja, bukan untuk menunjukkan atau bukan untuk menyalahkan, hanya untuk berbagi. Kita harus pahami dua tadi. Kita hanya ingin menyatukan kalender Hijriah, bukan ibadah laki-laki. Selalu kama roa itu muni soli. Bagaimana dengan ayat adalah Rasulullah melihat kalau kalimatnya roa. Nah, dan masih banyak lagi itu berkaitan dengan dalil. Jadi dari sisi bahasa roa tidak diartikan secara letter sehingga kalimat sumur yang tadi perintah Rasulullah untuk melihat itu tidak dalam konteks melihatnya, tapi untuk menentukan tanggal 1. Nah, karena yang dalam metode menentukan tanggal 1 tidak mempunyai teknik. Nek dulu wujudul hilal itu ketika matahari ini bulan ini bukan bumi kan bulan mengitari bumi ya, bulan mengitari bumi ini aja. Nah, bulan mengitari bumi ini bulan mengitari bumi dan bulan bersama bumi mengitari matahari. Bumi berputar pada porosnya rotasi, berputar pada dirinya rotasi. Berapa hari? 24 jam. Aku tidak hari. 1 hari. Ini bumi bengderan ini 20 di bulan 24 jam. Sehingga ini di bulan 1 tahun 365. Sehingga untuk nyeting dibalik ini dengan sistem karena akan kelihatan terus setiap Februari 4 tahun sekali ada bulan kan bisa. Hanya nyeting karena dibulatkan tadi ini dibulatkan, wah ini ada arah bulan ya umat ini dibulatkan pada Februari tahun nggak bisa. Bumi berputar pada porosnya sendiri sedikit 1 hari. Adanya subuh, esok, sore, esok, luhur, sore, maghrib bisa. Itu karena bulan berputar, bulan berputar dirinya sendiri. Berputar pada porosnya. Tidak ada sama sekali kaitannya dan mengitari bumi. Langsung ya, kemudian teks. Kurang sedikit. Kenapa 1 tahun itu 1 bulan itu bisa seragam untuk 1 bulan 1 hari hanya berbeda waktu. Jangan-jangan itu tanggal 1 Ramadan. Neng Alaska, neng Indonesia, begini hari ya begini. Neng Aceh kapan ini lah. Neng gue rada Tuhan, misalkan neng Arab siang dan sebagainya. Kenapa bisa ini dalam satu tanggal? Waktunya berbeda. Mana ojo, mosok dipatokkan Alaska jam 5 maghrib yang ini belum apa-apa. Jelas belum apa-apa. Neng Alaska kan sore. Bisa kan. Tapi ya saya bahkan itu. Mengitari bumi mau kok berputar sendiri, orang matching no, orang sinkron no, tinggal protes, yo betul, tidak, gini loh filosofinya. Nek bumi berputar sendiri itu hanya berkaitan dengan hari. Ketika bumi berputar sendiri itu adalah 1 hari. Nek bulan mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi. Hari atau 30 hari, 30 hari atau 29 hari, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 ini pembulanan saja, kadang-kadang 29, 30. Tapi kan bulan tetap ngitari ini. Semene. Aja didelok nek sore putar
saiki. Saiki tanggal. Terus yang konjungsi seret sengenge angsut terus kemudian delok hilal di atas ufuk. Di atas ufuk itu di atas garis-garis setal jenenge. Di atas ufuk ketoke mung 2 menit cet ilang. 2 menit bulan Pak. Paling suwe niku. Paling suwe hilal itu 2 menit terus hilang. Setelah matahari tenggelam di atas ufuk seret kapan ngekere terus mulane ngekere itu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya orang langsung. Karena apa? Karena durung sekitar paling lama dibangun oleh coba banget mulai sakit mas mulane tanggal 1 ora iso ketemu dihitung ngeten. Terus gede bulan sabite semono iki tanggal 1 ya nek awake dhewe nggo perdebatan yang masyarakat kan ngeten. Intinya begitu. Langsung bulan sabit lah. Bulan sabit itu bukan hilal. Hilal itu tetap seperti wujud matahari tenggelam. Matahari tenggelam, kemudian setelah konjungsi tenggelam di atas ufuk.